Bab 43. Pertama kali bertemu monster. Gunung Fulong bergejolak, terbentang sejauh puluhan ribu mil, melintasinya 7 kota marsial, emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur terletak di bawah satu bagian Gunung Fulong dan jarak di antara mereka relatif dekat. Siapapun yang ingin berlatih, Gunung Fulong adalah pilihan pertama bagi petarung di 7 kota marsial dan itu juga suatu keharusan. Gunung Fulong begitu panjang dan lebar, tetapi itu hanya cabang dari pegunungan binatang buas. Saat Carson mengetahui hal ini, dia sangat terkejut. Gunung Fulong begitu panjang dan besar, bagaimana dengan gunung binatang buas? Di Gunung Fulong, banyak monster muncul, dan yang terlemah tentu saja adalah monster kualitas bawah kategori pertama. Konon ada monster kategori 4 atau bahkan lebih tinggi, dan hanya bisa dilawan oleh petarung sakti yang telah melampaui alam energi darah. Di bawah kepemimpinan seorang pengurus aula keluarga, 10 anggota aula keluarga Chen meninggalkan kota Fengwu, mengandalkan kedua kaki mereka sendiri, dengan cepat menuju ke arah Gunung Fulong. Sepanjang perjalanan, pengurus itu menjelaskan beberapa informasi tentang Gunung Fulong kepada mereka, fokusnya pada biji besi keluarga Chen. Biji besi keluarga Chen terletak di Gunung Fulong, tetapi tidak masuk ke kedalaman Gunung Fulong, lokasinya sedikit lebih dalam dari pinggiran luar, katanya monster yang menghantui, biasanya kategori 1 dan kategori 2, dan monster kategori 3 juga akan muncul, tapi sangat sedikit. Kalian 10 orang akan dibagi menjadi 5 kelompok, berjaga di 5 arah jalur biji. Ingat, biasanya, 1 orang harus tetap di benteng, tidak boleh dua-duanya pergi. Pengurus Suri Chen berkata dengan nada serius, peraturan lainnya, dari peraturan singkat dalam misi, kalian sudah memahaminya. Hutan di mana-mana, rerumputan tumbuh dengan sangat lebat dan subur. Meski jalannya sedikit terjal, tapi tidak menghalangi semua orang, karena masing-masing adalah petarung. Ini adalah pertama kalinya Carson memasuki gunung sejak masih kecil, dan ini lebih besar dari gunung angin ribut di luar kota danau. Dalam hatinya ada perasaan yang tak terlukiskan. Tampak sangat bersemangat. Hanya bisa merasakan pemandangan di sekitarnya, rasanya tidak cukup dilihat dengan kedua mata. Pengalaman imersif semacam ini sangat indah, seolah tiba-tiba berjalan keluar dari sangkar, langit tinggi dan bumi luas, hati juga ikut terasa tinggi dan luas. Secara samar, sepertinya ada sentuhan, tetapi tidak ada apa-apa. Setelah berjalan-jalan, secara bertahap, vegetasi menjadi lebih sedikit dan akhirnya menghilang. Semua orang tahu bahwa sudah tiba di jalur biji keluarga Chen. Jalur biji adalah biji besi yang menghasilkan besi mentah dan sejumlah kecil besi berat yang dapat dimurnikan. Setelah pemurnian, biji besi kasar akan menjadi besi kasar, yang kemudian ditempa menjadi besi biasa, besi halus, Sedangkan besi berat, meskipun jumlahnya kecil, penggunaannya terbatas, tapi nilainya tidak tinggi. Pengurus Suti, giliran kamu yang memimpin tim untuk tugas ini. Di depan ada sekelompok orang, total 10 orang, semuanya mengenakan baju besi ringan dengan pisau panjang di pinggang mereka. Mereka terlihat setidaknya berusia 20-an. Ekspresi mereka dingin dan hikmat, tubuh memancarkan aura pembunuhan, membawa tekanan yang tak terlihat kepada Carson mereka 10 orang. Itu adalah aura pembunuh, yang hanya bisa dikembangkan, setelah mengalami pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya. Ke-10 orang ini adalah petarung keluarga Chen yang benar-benar menjaga jalur biji, yang juga dikenal sebagai pengawal besi keluarga Chen, masing-masing setidaknya alam energi darah tingkat ke-7, atau bahkan lebih tinggi. Di antara 10 orang ini, yang menyapa adalah pemimpinnya. Dia tampak berusia 30-an, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Senyum yang dia keluarkan tampak agak dipaksakan, sepertinya jarang tersenyum. Ya, Kapten Besi 3, baru-baru ini seharusnya tidak ada insiden apapun di jalur biji ini, kan? Pengurus Suri menjawab sambil tersenyum. Dengan adanya pengawal besi keluarga Chen kami di sini, semuanya akan baik-baik saja. Nada suara Kapten Besi 3 mengungkapkan semacam kepercayaan diri. Benar juga.
nada suara Suri juga serius, ada semacam kepercayaan diri. Keduanya bertukar kata, lalu Kapten Besi 3 memimpin tim untuk melanjutkan patroli. Pengurus Suri juga mengambil kesempatan untuk memperkenalkan pengawal besi keluarga Chen kepada semua orang. Pengawal besi keluarga Chen adalah pengawal langsung di bawah keluarga Chen. Hanya mereka yang telah mencapai alam energi darah tingkat ke-7 yang berhak masuk. Jumlah total orang di dalam awal 20-an. Selain kapten, mereka dibagi menjadi 12 tim, lalu dibagi menjadi 3 tim untuk menjaga jalur biji, setahun sekali gantian. 30 petarung, setidaknya alam energi darah tingkat ke-7, masing-masing adalah petarung elit yang telah melalui banyak pertempuran hidup dan mati. Bukan hanya memiliki kemampuan yang kuat, tetapi juga pandai bekerja sama, ditambah ada tetua yang melampaui alam energi darah yang menjabat di kota, jadi menjaga jalur biji bukanlah hal yang sulit. Ini juga alasan mengapa jalur biji masih menjadi milik keluarga Chen setelah insiden selama beberapa dekade terakhir. Tanpa sadar, Carson dan yang lainnya merasakan sedikit kagum pada pengawal besi keluarga Chen. Bawa Carson mereka 10 orang ke tengah jalur biji, di sana terdapat 2 baris rumah, satu baris adalah tempat tinggal para penambang dan baris satunya lagi adalah tempat tinggal tetua dan pengawal besi yang menjaga jalur biji. Setelah bertemu tetua keluarga dan pengawal besi, 10 orang ditugaskan untuk pergi. Carson, aku akan memberimu satu kesempatan lagi, serahkan pedang itu padaku. Kairos berjalan ke arah Carson dan berkata dengan suara rendah, hutang budi padamu masih dihitung, kamu bisa satu tim denganku, aku bisa melindungimu dan membiarkanmu menyelesaikan tugas ini dengan lancar. Carson bahkan malas mengatakan apapun, berjalan langsung ke sisi Zohari. Kak Zohari, biarkan aku berada di tim kamu, Carson berkata. Baik, Zohari juga bermaksud seperti itu. Lagi pula, mereka semua dari kota danau, jadi hubungannya relatif dekat. Ekspresi Kairos pucat, menggertakkan gigi, Carson berani meremehkannya. Zohari, satu kelompok dengan alam energi darah tingkat ke-4, apa kamu tidak takut nanti menyusahkanmu? William berkata dengan senyum aneh. Bukannya kamu juga alam energi darah tingkat ke-4? Zohari membalas. Hehe, beritamu sudah ketinggalan zaman. Aku alam energi darah tingkat ke-5. William berkata dengan sedikit bangga. Baiklah, sekarang kalian sudah membagi kelompok, masing-masing pilih arah dan jalan sendiri ke sana, sudah bisa melihat rumahnya dan tinggal di sana selama 3 bulan. Jika tidak punya makanan, boleh datang ke sini untuk mengambilnya. Jika menemukan suatu hal yang tidak bisa diselesaikan, boleh datang meminta bantuan. Dan ingat, jika bertemu monster dan tidak yakin bisa menghadapinya, ingatlah untuk mengirimkan sinyal bantuan. Pengurus Suri menepuk tangan dan berkata, memberi isyarat kepada semua orang untuk menjalankan tugas. Adik klan, kita pilih sisi ini. Zohari menunjuk ke arah barat, tetapi William sepertinya sengaja menentangnya, memimpin anggota timnya ke barat. Carson berdua tidak peduli dan memilih pergi ke arah utara. Sebuah halaman kecil terletak di sebuah pegunungan, di satu sisi kejuahan ada vegetasi yang jarang dan di satu sisi tandus, seperti garis pemisah. Carson dan Zohari tinggal di halaman kecil, masing-masing satu kamar tidur, dan ada kamar lainnya untuk keperluan lain, seperti dapur dan sebagainya. Udara di pegunungan sangat segar dan pemandangannya indah, tapi mungkin karena ini jalur biji, jadi ada sedikit bau logam. Setelah mengambil cukup makanan selama 10 hari, Carson dan Zohari tinggal di sini dengan damai. Setelah berlatih, mereka akan secara bergilir berpatroli di daerah sekitar. Hari ini, giliran Carson yang berpatroli lagi. Setelah memutar ke kiri dan ke kanan, lalu berjalan maju, lambat laun vegetasi menjadi jarang dan menjadi lebih subur. Carson tiba-tiba mencium bau yang sangat aneh, yang tampaknya semakin kuat dan dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang mendekatinya. Tiba-tiba, ada kegembiraan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Mungkin, itu monster. Carson berpikir dalam hati, tangan kiri yang memegang pedang semakin erat.
Pelatihan sampai saat ini, dia menjadi petarung dan mencapai alam energi darah tingkat kelima. Namun, kecuali untuk beberapa perdebatan, dia tidak pernah mengalami pertempuran nyata. Ayah pernah bilang bahwa seorang petarung ulung harus melalui hidup dan mati, hanya dengan begitu, baru bisa benar-benar tumbuh dewasa. Memikirkan para pengawal besi keluarga Chen. Yang lainnya, Carson tidak tahu, tetapi 10 orang yang dia lihat dengan matanya sendiri, masing-masing dari mereka memiliki aura pembunuh, memberinya sangat perasaan berbahaya. "Monster, kemarilah." Dengan bisikan, Carson hampir menahan napas, matanya menjadi sangat tajam, menatap lurus ke depan, seolah tatapannya bisa menembus tanaman dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya. Saat bau amis semakin kuat, vegetasi di depan juga bergoyang, makhluk itu semakin dekat. Pola bunga merah kecil muncul, menjadi semakin jelas. Bulu kuning tua dihiasi dengan pola merah, yang terlihat seperti kucing hutan besar. Macan tutul merah. Saat Carson melihat pihak lawan, berbagai catatan yang dia baca di gedung penyimpan seni bela diri di aula keluarga terlintas di benak dan dia langsung mengenali nama pihak lawan dan semua informasi lainnya. Macan tutul merah umumnya memiliki panjang sekitar 1,5 meter saat dewasa. Mereka adalah monster kualitas bawah kategori 1. Mereka cepat dan ganas, cakar mereka sangat tajam. Mereka sebanding dengan pedang besi halus. Lagi pula, macan tutul merah tidak memiliki kelemahan yang sangat jelas. Jika bersikeras ingin mengatakannya, hanya bisa dikatakan tidak cukup kuat, tetapi relatif, setidaknya terhadap alam energi darah di bawah tingkat keempat, itu benar-benar brutal. Meskipun alam energi darah tingkat keempat mengerahkan kekuatan ledakan, mungkin juga bukan lawannya. Bagaimanapun juga, monster dilahirkan dengan tubuh yang kuat dan sejumlah kebijaksanaan. Mereka adalah pemburu yang baik di pegunungan dan hutan. Panjang macan tutul merah di depannya sekitar 1,6 meter, pasti sudah dewasa. Macan tutul merah menurunkan tubuhnya, seolah-olah menarik busur. Kedua mata emas terkunci pada Carson, sangat dingin dan penuh tirani. Cakar kaki depan dengan ringan menggores retakan yang dalam di tanah. Kekuatan di dalam tubuh melonjak, sangat ganas, kapan saja bisa meledak, memberikan pukulan fatal. Aura tirani, mata dingin dan kejam sudah cukup untuk membuat sekujur tubuh petarung alam energi darah tingkat keempat yang belum pernah melihat darah, gemetar. Petarung alam energi darah tingkat kelima juga tidak lebih baik. Detak jantung Carson berdetak kencang tanpa sadar, sekujur tubuhnya terasa menggigil dan kulitnya juga mati rasa. Dia terkejut dan menyadari bahwa dia belum pernah berada dalam pertempuran hidup dan mati. Menghadapi monster-monster yang selamat dari pembunuhan berulang kali ini, ada rasa superioritas bawaan. Mengaktifkan jurus pedang tengkurap, kedua mata menatap macan tutul merah, tidak melepaskan sedikit pun gerakan lawan, menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Semua yang ada di sekitar seakan memudar jauh, hanya suara detak jantung menjadi semakin jelas, seperti tabuhan genderang. Ujung pedang misterius itu bergetar sedikit, naga perak terbang di udara, pancaran cahayanya meresap ke seluruh tubuh. Napas Carson lebih panjang, pikirannya sangat fokus, tulang dan ototnya dalam keadaan tegang. Seketika bisa meledakkan kekuatan yang mengejutkan. Satu orang dan satu binatang buas saling berhadapan. Carson sedang menunggu macan tutul merah mengambil inisiatif untuk menyerang, sementara macan tutul merah sedang mengamati manusia di depannya, menunggu kesempatan. Seperti pemburu yang hebat, menjaga posturnya dengan sangat sabar dan tidak bergerak, bahkan mata yang kejam itu tidak berubah sama sekali, seperti berubah menjadi sebuah patung. Bersambung. Bab 44 Tetesan Darah Pertama. Angin gunung berhembus, menderu-deru, membawa semburan kesejukan. Rerumputan bergoyang karena tertiup angin, seperti ombak yang bergelombang. Di kejauhan, macan tutul merah tetap tidak bergerak. Carson sepertinya juga sudah berubah menjadi patung, hanya rambut dan pakaiannya yang berkibar tertiup angin. Napas demi napas berlalu, Carson menjadi semakin tenang, seluruh orangnya langsung memasuki keadaan yang tak bisa diungkapkan,
seolah-olah di dunia ini hanya dia dan macan tutul merah di depannya yang tersisa, yang lainnya menghilang. Sosok macan tutul merah ada di depannya, seolah-olah terus membesar, memenuhi kedua mata Carson. Pertama kali menghadapi monster, meskipun itu monster kualitas bawah kategori 1 yang setara dengan alam energi darah tingkat keempat, Carson tidak berani meremehkannya. Ini bukan duel, tapi pertarungan hidup dan mati. Jika tidak berhati-hati, maka akan mati. Macan tutul merah bergerak, seolah-olah berubah menjadi sambaran petir, terbang beberapa meter, mengangkat cakarnya yang tajam untuk merobek udara, mencakar Carson dengan ganas. Dia merasakan bahaya dan godaan dari manusia di depannya. Godaan terhadap energi darah ini, jika makan pihak lawan, pasti membuat dirinya jadi lebih kuat. Ujung cakar tajam memancarkan cahaya dingin, tajam hingga ekstrim, seolah-olah sebuah meteor datang langsung dari langit, hendak menembus mata Carson. Hawa dingin yang mengerikan membuat energi darahnya sedikit mandek. Cepat sekali, Carson kagum, kecepatan ini lebih cepat dari alam energi darah tingkat keempat manapun yang pernah dia lawan. Menggunakan teknik harimau ganas, aura harimau tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh. Pada saat yang sama, terdengar raungan harimau. Ini membuat macan tutul merah sedikit terkejut, mengira manusia di depannya berubah menjadi monster sejenis harimau. Segera setelah kekuatan energi darah alam energi darah tingkat kelima digunakan, kekuatan lengan Carson segera meningkat 2000 kati, mencapai angka yang mencengangkan, 3000 kati. Yang meningkat bukan hanya kekuatan, tapi juga kecepatan. Tangan kanannya seketika memegang gagang pedang, dia mencabut pedang dari sarungnya, menyambar langit seperti kilat, bersinar seperti bulan yang memudar. Jurus cabut pedang. Pedang secepat bulan sabit melintasi langit, memotong udara di depannya. Kecepatan pedang jauh lebih cepat daripada macan tutul merah, dan waktunya sangat tepat. Pedang besi-besi berharga sekali lagi membuktikan ketajamannya. Carson hanya merasa ada sesuatu yang telah dipotong oleh bilah pedang dan ada suara aneh, ada percikan merah di depan matanya, sesosok tubuh jatuh. Sebuah benturan dan debu berterbangan. Darah menetes dari pedang, diayun dengan ringan, semua darah di pedang terguncang, mata Carson juga tertuju pada macan tutul merah di depannya. Ada luka besar di leher, hampir terputus. Dengan luka yang begitu serius, macan tutul merah masih belum mati, tubuhnya masih bergerak dan meronta, tampak seperti ingin bangun. Vitalitas yang luar biasa. Carson diam-diam berkata, gelombang kegembiraan muncul dari lubuk hatinya. Di atas luka macan tutul merah, ada genangan merah yang mengejutkan, baunya sangat menyengat. Tidak jauh dari sana, tetesan darah merah menetes di atas pasir dan kerikil seperti tirai manik-manik. Melihat tubuh macan tutul merah, kemudian melihat lagi pedang di tangannya, bukan hanya tidak merasa tidak nyaman, sebaliknya dia merasa pedang di tangannya sepertinya baru mulai proses penajaman. Dulu aku pikir setelah pedang dipoles, berarti sudah penajaman, tetapi sekarang baru menyadari bahwa itu sebenarnya bukan penajaman. Bergumam pada diri sendiri, Carson tampak sedikit bingung, hanya dengan melihat darah, itu baru namanya penajaman yang sebenarnya. Pedang itu sendiri adalah alat pembunuh. Pedang yang tajam, lurus, tangguh, tidak berdarah, itu hanya sebuah hiasan. Perasaan tercerahkan tiba-tiba membuat Carson sepertinya telah memahami sesuatu, tetapi dia sepertinya tidak memahami apapun. Jangan terburu-buru, karena perasaan ini sudah muncul, cepat atau lambat, aku pasti akan menangkapnya. Bicara secara diam-diam, meraih kaki belakang macan tutul merah yang beratnya ratusan kati dan berjalan kembali ke halaman kecil benteng. Kak Sohari, kita punya daging monster untuk dimakan hari ini. Carson tertawa. Macan tutul, besar sekali, ini, macan tutul merah, terbunuh dengan satu pedang. Adik, teknik pedang yang bagus. Saat Zohari mendengar kata-kata itu, matanya tertuju pada tubuh macan tutul, dia terkejut, lalu berseru, tampaknya kekuatan adik Klan cukup menyapu sebagian besar alam energi darah tingkat keempat. Zohari masih belum tahu,
tetapi basis pelatihan Carson saat ini sudah berada di alam energi darah tingkat kelima. Keduanya mulai membagi pekerjaan, mengambil air bersih dari sungai terdekat, mengupas dan membersihkan, lalu membuang bagian yang tidak berguna, memisahkan daging dan tulang, menyiapkan 2 panci besi besar, kemudian mengupas kulit dan menjemurnya hingga kering. Daging dipotong menjadi potongan-potongan dimasukkan ke dalam panci besi besar, kemudian memasukkan beberapa tanaman obat kering yang berumur kurang dari 10 tahun, dan dididihkan dengan api besar. Tulang dimasukkan ke dalam panci besi besar lainnya, masukkan air secukupnya ke dalam dan siap direbus menjadi lem tulang. Tubuh fisik dan darah petarung adalah obat kuat bagi monster. Sebaliknya, daging dan darah monster juga merupakan obat kuat bagi petarung. Cara terbaik untuk memakannya adalah dengan memakannya mentah-mentah, tetapi entah itu Carson atau Zohari tidak memiliki kebiasaan ini, lebih baik memakannya setelah direbus. Sekali rebus 2 jam, aromanya keluar, tetapi masih belum cukup. Ubah api besar ke api sedang, lalu didihkan selama 2 jam lagi, lalu ubah ke api kecil dan didihkan selama 1 jam. Selain menyesuaikan nyala api, keduanya berlatih masing-masing. Aromanya enak sekali, kalian masak makanan enak apa? William datang dan bertanya sambil mendengus. Itu bukan urusanmu, Zohari berkata dingin. Oh, itu kulit macan tutul merah. Apa mungkin di dalam panci itu daging macan tutul merah? Mata William berbinar. Di aula keluarga, tentu bisa memakan daging dan darah monster, tetapi pengantaran dari pegunungan ke aula keluarga sangat lama, jadi kesegarannya pasti akan berkurang dan jumlahnya terbatas. Pergi. Zohari sangat benci William, dia segera mengusirnya. Carson juga tidak memiliki kesan yang baik terhadap dia. Aku bilang kalian berdua, terlalu membosankan. 1 ekor macan tutul merah begitu besar, kalian berdua tidak akan bisa makan habis. Selain itu, sebagai sesama anggota klan, bukankah seharusnya memberikannya sedikit padaku? William sangat tidak tahu malu, segera mendekati panci besi dan hendak membuka tutupnya. Cahaya dingin yang tajam mekar di depan matanya, ketajamannya luar biasa, hawa dingin membuat sekujur tubuhnya mati rasa, dia dengan cepat mundur. Carson, apa maksudmu? Apa kamu ingin membunuhku hanya karena sedikit daging binatang? Ekspresi William tampak tegas, memalukan. Zohari berkata dengan jijik, jika kamu ingin makan daging monster, tangkap saja sendiri. Bukankah itu hanya sedikit daging monster? Kasih ke aku pun aku tidak mau. William marah. Saat dia berpura-pura berbalik, dia menendang batu, seperti bintang meteor menabrak panci besi. Dia berniat menumbangkan panci besi itu. Karena dia tidak bisa makan, mereka juga tidak boleh makan. Kamu Zohari tidak sempat bereaksi. Cahaya pedang menyala, batu itu hancur dan berubah menjadi partikel halus, sebagian dipantulkan ke arah William dan terkena tubuhnya. Rasa sakit itu sangat luar biasa. William, kamu benar-benar pantas dipukuli. Zohari sangat marah, bergegas mendekat, lalu meninju. William langsung melarikan diri. Bukankah itu hanya monster? Aku juga bisa berburu dan membunuhnya. William berteriak sambil berlari. Penjahat kecil. Zohari tidak mengejar, tetapi berkata dengan jijik. Jangan pedulikan dia, rebusan hampir selesai. Ayo makan, Kak. Carson tertawa, tidak menganggap serius William. Mengangkat tutup panci, aroma yang tak terlukiskan menembus lubang hidung mereka satu demi satu, membuat air liur mereka menetes. Minyak pada kuah tidak banyak, potongan daging monster yang besar sangat menggoda, sedangkan untuk panci besi lainnya masih mendidih untuk merebus semua saripati tulang dan memadat menjadi gel. 2 orang sedang makan. Membuang bagian dan tulang yang tidak perlu, daging yang tersisa lebih dari 100 kati, cukup untuk memberi makan 2 atau 3 orang. Selanjutnya, keduanya masih bergantian berpatroli di sekitar area. Jejak kaki Carson semakin jauh, kemungkinan bertemu monster juga meningkat. Setelah melihat darah di pertempuran pertama, bertemu monster lagi,
Meskipun itu adalah monster kualitas menengah kategori 1, Carson tidak merasa tegang sedikit pun dan mampu menunjukkan kekuatannya untuk melawan. Namun, monster kualitas menengah kategori 1 setara dengan petarung alam energi darah tingkat kelima, tetapi itu lebih kuat dari petarung alam energi darah tingkat kelima biasa. Saat pertama kali, Carson berusaha membunuhnya dan dia juga terluka, terutama karena dia tidak berpengalaman dalam pertarungan hidup dan mati bersama monster. Saat pertempuran hidup dan mati bersama monster menjadi semakin umum, Carson merasa pedang di tangannya tampaknya semakin tajam. Dia tahu betul ini hanya perasaan, pedang itu masih sama, tanpa perubahan apapun, yang berubah adalah mentalitas dan kemauannya sendiri. Sudah sebulan sejak datang ke sini. Selama periode ini, ada 8 monster kualitas bawah kategori 1 yang dibunuh oleh Carson dan 3 monster kualitas menengah kategori 1. Dia yang searang bukan lagi pemula. Aku merasa, aku sepertinya sudah mulai memahami esensi dari 8 jurus pedang sejati. Carson berkata sambil berjalan keluar dan terus berpatroli. Pertarungan hidup dan mati dengan monster membuatnya tumbuh dalam semua aspek. Masuk lebih dalam. Tiba-tiba, Carson dikunci oleh aura yang sangat menakutkan, seluruh tubuhnya menggigil. Auranya sangat menakutkan. Momentum semacam ini pasti melampaui monster kualitas menengah kategori 1. Apa mungkin ini monster kualitas atas kategori 1? Jika itu adalah monster kualitas atas kategori 1, tidak tahu harus mengatakan dirinya beruntung atau bernasib buruk. Monster yang lebih kuat di dekat jalur biji, entah itu dibunuh atau diusir, palingan hanya ada beberapa monster kualitas menengah kategori 1, sedangkan untuk monster kualitas atas kategori 1 sangat sedikit. Terdengar suara yang membuat kulit kepala mati rasa, seolah-olah terdengar dari kedalaman tenggorokan, mengalir ke telinga Carson satu demi satu seperti guntur yang teredam. Carson menatap ke arah sumber suara, matanya fokus dan bersinar. Dia melihat sesosok tubuh perlahan mondar-mandir dari balik pohon besar. Tidak terlihat tinggi ataupun besar, panjangnya sekitar 1,8 meter tanpa ekor, tingginya kurang dari 1 meter, semuanya berwarna biru, dengan bulu lembut dan halus berkibar tertiup angin, terlihat sangat kuat dan bertenaga. Mata hijau yang sepertinya bisa memancarkan cahaya, dingin, kejam dan licik. Carson secara naluriah merasa tidak nyaman, taring yang terbuka bersinar dengan dingin, sangat menakutkan. Punggungnya sedikit melengkung, tulang belakang tampak terangkat, seperti penuangan baja. Ini serigala biru besar. Serigala biru berpunggung besi, monster kualitas atas kategori 1. Carson berbisik, menarik napas dalam-dalam, menggunakan teknik harimau ganas tahap kedua, kekuatan energi darah dengan cepat mengalir, kekuatan seluruh tubuh melonjak, seperti binatang harimau, kemudian menyebar di dalam tubuh, seolah-olah ada semburan auman harimau. Bersambung.